Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rohmani dari SMKN 1 Gabus Wetan. Saya Sumini dari UPTD SDN 4 Gabus Kulon. Saya Nurani Jamil dari SMP Negeri 4 Gabus Wetan. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Hati anak-anak yang penuh mimpi, dalam setiap tantangan dan ujian, kau berdiri teguh. Assalamualaikum Bu Semini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Rohmani. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita di sini akan berbincang-bincang kaitannya dengan pelaksanaan nanti Ibu sebagai seorang coach dan saya ini sebagai seorang supervisor atau pengamat ya Bu ya. Iya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Tentunya prinsip dari seorang coach itu pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Betul ya Bu ya? Kemudian kompetensi inti dari coaching yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Ibu ya, begitu. Kemudian dalam proses percakapan nanti Ibu ini sebagai seorang coach itu ya Bu harus menerapkan alur TIRTA. Apa itu TIRTA? TIRTA itu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya boleh saya menanyakan perihal tentang pengembangan Bu? Boleh Pak. Oke. Kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan pada saat Ibu menjadi seorang coach? Pada saat saya nanti menjadi coach, saya akan mengembangkan dua kompetensi ini Pak. Apa tuh? Yang diantaranya satu itu yaitu mendengarkan aktif dan kemudian yang keduanya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian dari dua itu yang menjadi spesifik apa kira-kira? Sepertinya saya akan lebih menekankan ke mendengarkan aktif Pak. Soalnya dengan mendengarkan aktif saya bisa menggali informasi-informasi atau mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach sehingga coach bisa mencari solusinya sendiri dengan bantuan coaching hari ini. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan itu apa? Indikator yang ingin saya capai pada coaching hari ini yaitu bisa menggunakan alur TIRTA dengan secara runtut, dan juga menggali ide-ide gagasan dari si coach tersebut Pak. Oke, baik Ibu, itu saja ya Bu percakapan atau bincang-bincang pra supervisi kita. Selamat menjalankan tugas, semoga sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Rohmani. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurani. Waalaikumsalam. Sumi. Bagaimana kabar sore hari ini Bu Nurani? Kelihatannya Bu Nurani sedang tidak baik-baik saja ya. Terlihat ada yang sedang dipikirkan oleh Bu Nurani. Apakah itu benar? Iya Bu, memang ada yang sedang saya pikirkan dan saya sedang tidak baik-baik saja Bu. Gimana kabar Ibu sendiri hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nurani. Saya sehat dan ceria nih. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ibu kenapa kurang baik-baik saja Bu? Iya Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi itu ya, saya tidak baik-baik saja, ada yang sedang saya pikirkan.
mengenai pembelajaran tadi di kelas itu. Ibu barangkali punya waktu gitu, saya ingin bercerita sama ibu gitu ya, nggak lama lah, 10-15 menit. Alhamdulillah sih kebetulan hari ini saya tidak ada kesibukan Bu. Apa nih yang mau kita bicarakan? Insya Allah saya siap mendengarkan kok Bu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Ini Bu, tentang tadi setelah saya ngajar di kelas itu Bu ya. Saya seperti biasa menyampaikan materi. Ya alhamdulillah murid-murid saya bisa menyimak penyampaian materi saya dengan baik. Cuma ada beberapa siswa saya di pas mengerjakan soal itu dia terkendala gitu ya, terkendala masalah perhitungannya. Setelah terkendala mengefek ke jadinya dia malas gitu Bu, malas, tidak semangat mengikuti materi selanjutnya. Kemudian anak itu juga ada yang sampai ngantuk juga setelah tadi tidak bisa tuh. Iya. Itu Bu yang sedang saya pikirkan. Saya tuh jadi kepikiran ini kenapa nih anak saya kok jadi nggak fokus, tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik gitu. Jadi saya tangkap dari percakapan Ibu nih ya, ada beberapa siswa Ibu yang kurang minat nih dalam mengikuti pelajaran Ibu, begitu ya? Ya betul sekali Bu. Untuk materi yang itu ya Iya. Ibu ajarkan ya. Iya, untuk materi yang tadi itu. Ya. Nah, dari percakapan yang tadi nih Ibu Nurani ingin dapat apa dari percakapan kita hari ini? Saya sih inginnya dari beberapa siswa saya yang tadi itu yang sempat tidak fokus ya setelah melaksanakan perhitungan atau mengerjakan soal, inginnya yang beberapa orang ini bisa mengerjakan soalnya dengan baik juga seperti teman-teman yang lainnya juga gitu. Bisa mengikuti materi saya yang tadi itu dan juga bisa mendapatkan nilai yang sama juga dengan teman-temannya yang lain yang bisa mengikuti. Kalau dari percakapan Ibu tadi nih mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran ya Bu ya, kira-kira ketercapaian murid dalam pembelajaran materi Ibu itu seperti apa ya? Kalau menurut saya ketercapaian tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah murid dapat merespon pertanyaan dengan baik dan kemudian bisa menyelesaikan soalnya dengan sesuai dengan yang sudah tadi dipahami. Setelah paham materinya, kemudian dapat mengerjakan soalnya dengan rumus ya, dan dapat ada bisa merespon temannya yang lain juga. Itu Bu yang saya inginkan. Dari kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih Bu ya, tingkat ketercapaian siswa tersebut menurut Ibu itu di tingkat level berapa? Kalau untuk yang saya perhatikan tadi itu Bu ya, karena sebenarnya dia materinya paham, dia mengerti materinya kan, tapi karena dia terkendala pas mengerjakan soal gitu ya, kira-kira untuk nilai ketercapaian tujuan pembelajaran untuk beberapa orang anak ini 5 lah Bu ya. Masih di skala 5 ya? Yang masih di bawah kriteria ketuntasan dari CRCD. Nah, dari ketercapaian pembelajaran tersebut, Ibu Nurani itu menginginkan tingkat ketercapaian berapa itu? Siswa Ibu tersebut di level berapa? Kalau saya inginnya nggak jauh-jauh ya, hanya memenuhi KKTP saja itu 72 itu udah maksimal. Nah, iya karena dilihat dari pembelajaran itu untuk anak ini tuh ya harus ada proses yang panjang kelihatannya. Karena ya tadi ada pas mengerti paham materinya tapi terkendala di yang tadi pas mengerjakan soalnya. Iya, jadi saya standarkan 72 udah cukup lah untuk mereka. Sesuai kriteria aja. Saya pengennya nggak muluk-muluk. Iya. Nah,
menurut Ibu Nurani nih ya, apa yang bisa Ibu lakukan untuk murid Ibu agar dapat mencapai nilai tersebut? Sebenarnya sih itu Bu yang sedang saya pikirkan dari tadi tuh, makanya saya ada yang saya pikirkan, atau orangnya ada di sini tapi pikirannya mana-mana gitu. Itu yang sebenarnya dari tadi saya pikirkan, apa yang harus saya lakukan untuk murid-murid saya gitu, agar mereka juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti teman-teman yang lainnya gitu Bu. Saya juga sedang berpikir begitu, kira-kira apa yang saya ingin lakukan untuk mereka. Nah sebelumnya itu, apakah Ibu sudah menanyakan permasalahan tersebut secara pribadi kepada mereka tentang alasan kenapa bisa sampai kurang dapat mengikuti pelajaran Ibu dengan baik? Ya, alhamdulillah sudah sih Bu. Tadi begitu selesai pembelajaran Bu, anaknya langsung saya panggil ya, ke ruangan gitu ya. Saya tanyakan, kenapa sih nak tidak bisa mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Kamu ngantuk juga gitu ya. Padahal tadi di awal-awal udah semangat nih, udah semangat, saya bisa ya, saya paham. Tapi pas begitu setelah selesai mengerjakan soal, kenapa kamu bisa tidak menyimak pembelajaran dengan baik dan tidak fokus gitu? Sudah saya tanyakan gitu pada mereka. Oh iya, berarti sudah ada action ya Bu ya? Ya, sudah saya tanyakan. Nah dari alasan siswa tersebut nih Bu, kira-kira rencana apa yang terbesit dalam benak Ibu untuk mengatasi permasalahan kurangnya murid dalam mengoperasikan perkalian dan juga pembagian tersebut? Tadi kan pas saya tanyakan dulu, saat saya panggil mereka ke ruangan itu, mereka bercerita katanya, saya ngerti paham Bu materinya, saya udah mengerti penjelasan Ibu, tapi pada saat mengerjakan soal dan mengaplikasikannya ke rumus gitu ya, mereka terkendala itu di masalah tadi ya, perkalian dan pembagian. Yang ingin saya lakukan sih, karena ini kurang kemampuan perkalian dan pembagian ya Bu ya, saya rencananya ingin mengadakan kelas tambahan untuk mereka Bu, untuk khusus aja, materi khusus operasi hitungnya saja, perkalian dan pembagian yang berkaitan dengan materi saya hari ini. Berarti terfokuskan di perkalian dan pembagian aja dulu Iya, ya. iya. Nah untuk waktu pelaksanaan jam tambahannya tuh Bu ya, gimana ya Bu agar tidak mengganggu jam pembelajaran dan tidak mengganggu siswa yang lainnya? Untuk waktunya mungkin akan saya laksanakan setelah selesai KBM, dan waktunya paling hanya sekitar 30 menitan aja lah pun, karena untuk waktu yang lama itu kemungkinan mereka juga udah siang. Oh iya. Udah siang gitu, waktunya udah siang, mungkin mereka kalau terlalu lama belajar ada jam tambahan itu malah tambah jadi beban lagi gitu. Bukannya iya. bukan malah bisa, malah ini tambah pusing ya kalau kelamaan matematika itu. Iya. Nah untuk pihak lain yang terkait dalam rencana Ibu nih, apakah ada pihak lain yang akan Ibu libatkan? Tentunya sih ada gitu ya, terutama karena ini waktunya dilakukan setelah selesai KBM ya, waktunya jam pulang sekolah. Yang saya ingin libatkan itu wali kelas mungkin ya. Kenapa wali kelas? Karena saya harus menginformasikan ke orang tua muridnya, memberitahukan bahwa anak tersebut mengikuti jam tambahan saya, biar nanti nyariin gitu. Nyariin ini anak saya belum pulang, udah waktunya pulang. Nah itu ingin saya libatkan wali kelas. Mungkin saya akan meminta nomor telepon, terus saya telepon orang tuanya, bisa seperti itu. Terus kira-kira kapan rencana tersebut dapat Ibu laksanakan? Kalau saya inginnya, karena tadi saya ada libatkan wali kelas ya Bu ya, kemungkinan besok lusa sih Bu ya, karena untuk besoknya saya ada komunikasi dulu dengan wali kelasnya, saya meminta nomor telepon orang tua, terus ada pemberitahuan juga mengenai jadwalnya. Baik Bu, nah kira-kira
Apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya dapatkan ya Bu ya, awalnya sih saya bingung nih tentang masalah tadi tuh ya. Saya kepikiran gimana ini untuk mengatasi siswa saya yang tadi tuh, apa yang harus saya lakukan, awalnya saya bingung. Tapi setelah saya ngobrol sama Ibu, alhamdulillah Ibu ya, saya mendapatkan cerahan gitu. Saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ya, alhamdulillah kalau demikian ya Bu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita ngobrol lagi. Saya ingin tahu nih perkembangan cerita dari murid Ibu setelah mendapatkan kelas tambahan dari Ibu. Iya, baik Bu, siap. Nah, terima kasih ya Bu ya sudah mau mendengarkan cerita saya. Siap, Dari sama-sama awal. Ibu. Saya ikut senang Ibu bisa mengatasi masalah Ibu dengan murid-murid Ibu. Semoga berjalan dengan lancar dan juga tanpa kendala apapun. Iya, amin amin Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Baik Ibu, kita cukupkan supervisi hari ini. Semoga ini harapannya Ibu Sumi ini bisa tercapai. Sekian untuk supervisinya dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Demikian tayangan video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami pembimbing dan sahabat dengan sabar dan penuh cinta membentuk generasi yang cemerlang.